belajar biostatistika dalam topik regresi logistik yang berganda. Untuk regresi logistik sederhana, minggu yang lalu sudah kita tuntaskan, yaitu kalau variabel dependen kita itu CAD, jantung koroner, diberi kode 1 untuk yang iya jantung koroner, diberi kode 0 untuk yang tidak jantung koroner. Salah satu faktor risiko yang menyebabkan seseorang itu terkena penyakit jantung koroner adalah umur. Umur dari subjek penelitian, umur dari pasien, umur dari responden. Umur sendiri bisa diukur dalam skala yang rasio. Umur diukur dalam satuan tahun, skalanya rasio, maka regresi logistik sederhana pun mampu menyelesaikannya. Apalagi kalau variabel umur itu dikategorikan. Bisa dikategorikan menjadi 2 kategori, bisa lebih dari 2 kategori. Kalau variabel umur dikategorikan menjadi 2 kategori, maka kita bisa di samping mendapatkan koefisien regresi logistik, kita juga dapat nilai P, nilai probabilitas, p-value, kita juga bisa dapat OR, ukuran asosiasi derajat hubungan, juga kita bisa mendapatkan batas bawah, batas atas, interval untuk OR. Sedangkan kalau umur dikategorikan menjadi lebih dari 2, misalnya 3 kategori, maka kita perlu membuat variabel baru umur menjadi 2 variabel baru yang kita namakan umur 1 dan umur 2. Dummy variabel 1, dummy variabel 2. Variabel umur yang tadi skalanya rasio menjadi 2 variabel baru. Nah, 2 variabel baru ini bisa membandingkan antara misalnya umur yang setengah tua dengan muda, yang tua dengan muda. Dengan kata lain, yang muda kita pilih sebagai reference kategori. Jika paket program yang kita gunakan untuk menjalankan regresi logistik sederhana yang variabel independennya berupa kategorikal, kategorinya lebih dari 2, maka jika paket program yang kita pakai SPSS itu ada fasilitas, ada option yang bisa digunakan untuk mengatakan bahwa variabel umur itu berupa variabel yang kategorikal dengan kategorinya itu ada 3. Juga di dalam SPSS ada fasilitas untuk menentukan mana toh yang kita pilih sebagai reference kategori. Apakah kita gunakan reference kategori yang first atau kita gunakan reference kategori yang last. Level yang rendah atau level yang atas yang kita pakai. Sehingga karena ada 2 variabel pengganti umur tadi, kita dapatkan 2 p-value, 2 OR, 2 interval konfidensi untuk OR. Kalau menggunakan paket program lain, mungkin ada fasilitas itu, mungkin tidak ada, kita perlu meng-create sendiri. Nah, yang variabel independen berupa variabel yang kategorikal,
variabel independen yang kategorikal, kalau outcome-nya itu diukur dalam skala yang rasio, maka kita gunakan regresi linier. Nah, di dalam regresi linier, ini tidak ada fasilitas yang digunakan untuk mengatakan bahwa umur itu kalau umur tadi sudah dikategorikan menjadi misalnya ada 3 kategori, tidak ada fasilitas yang bisa digunakan untuk secara otomatis ya SPSS meng-create dummy variabel 1 dan dummy variabel 2. Jadi kita perlu membuat sendiri. Kalau regresinya regresi linier yang sederhana maupun regresi linier yang berganda. Jadi kita perlu membuat dummy 1, umur 1 dan umur 2. Umur 1 membandingkan misalnya yang setengah tua dengan muda, umur 2 yang tua dengan yang muda. Tapi kalau regresi logistik di SPSS ada pilihannya, ada fasilitasnya, sehingga kita tidak perlu meng-create sendiri, tidak perlu membuat sendiri. Tapi di situ sudah ada pilihan. Mudah-mudahan Anda juga sudah mencoba menggunakan itu. Itu yang regresi logistik yang sederhana. Pagi hari ini kita akan belajar regresi logistik yang berganda. Regresi logistik yang memanfaatkan faktor risiko tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu. Untuk itu izinkan saya share materi. Mudah-mudahan slide ini sudah tampak di hadapan Anda semuanya. Jika sudah tampak, model regresi logistik yang berganda, model regresi logistik yang memanfaatkan P variabel independen, P faktor risiko, modelnya bisa dituliskan seperti yang terlihat di dalam slide ini. Yang atas boleh, yang di tengah pun boleh, ini sama, ekivalen, yang bawah pun boleh. Pilih satu di antara 3 ini. Kalau saya lebih sering menggunakan yang model yang di tengah, model yang kedua. Anda boleh menggunakan yang pertama maupun yang ketiga. OR-nya pun sudah kita tuliskan di dalam slide ini, baik untuk variabel independen yang berupa data kategorikal, kategorinya 2, dikotomus, atau bisa lebih dari 2. Batas bawah, batas atas interval untuk R, formulanya sudah kita tuliskan di sini juga. Untuk variabel independen yang kontinu, maka agar supaya OR itu bermanfaat, maka kita perlu menentukan perubahan per berapa tahun kalau misalnya umur. Kalau berat ya berapa kilogram perubahannya agar supaya OR-nya itu bisa kita interpretasi dengan mudah, bermanfaat. Seperti contoh yang regresi logistik sederhana, kalau umur itu kontinu, skalanya rasio, satuannya tahun, maka perubahan
1 tahun dari umur pasien itu tidak tampak, jadi kurang bermanfaat. Umur yang 31 dibandingkan dengan 32, resikonya tidak kelihatan, tapi kalau per misalnya 10 tahunan, maka akan kelihatan OR-nya itu berapa besar. Begitu juga untuk mendapatkan batas bawah dan batas atas interval. Jadi regresi logistik yang berganda ini perluasan dari regresi logistik yang sederhana. Jadi kalau yang sederhana Bapak Ibu bisa kuasai dengan baik, maka yang ini dengan cara yang sama. Sebagai ilustrasi untuk regresi logistik yang berganda, diambil dataset yang melibatkan 189 ibu yang hamil yang bersedia ikut dalam penelitian ini. ...189 ibu hamil yang ikut dalam penelitian ini kita ikuti beberapa saat ke depan sampai proses persalinan, kemudian bayi yang dilahirkan dicatat beratnya itu berapa gram. Kalau ada bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram, ini yang dinamakan BPLR, berat bayi lahir yang rendah. Kalau tidak demikian, itu dikatakan berat lahirnya normal. Nah, ternyata yang melahirkan bayi dengan berat yang normal itu sebanyak 130 ibu, yang melahirkan bayi dengan berat kurang dari 2.500 gram itu sebanyak 59 ibu. Variabel ini yang kita pilih sebagai variabel dependent, variabel respon, variabel outcome, variabel terikat, variabel tergantung. Kemudian faktor resiko yang menyebabkan ibu hamil melahirkan bayi yang BPLR, tentu saja mohon maaf, ini kesalahan saya ya, tadi powernya sudah mau habis, tidak saya aktifkan. Maaf, sekarang ini suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa, Pak. Bisa, baik, alhamdulillah. Ini bukan karena jaringan listriknya yang putus, cuma ini tadi saya lupa kalau baterainya habis, tidak saya on-kan sehingga mati sendiri. Maaf ini, sehingga sekarang sudah ini ya, sudah gabung lagi. Sekali lagi mohon maaf tadi saya lupa tidak on-kan baterainya.
Baik, saya ulang kembali faktor risiko yang menyebabkan ibu hamil melahirkan bayi yang BPLR. Banyak faktor risiko. Kalau peneliti yang datanya kita pakai untuk ilustrasi regresi logistik ini, peneliti ini memilih 4 faktor risiko. Anda boleh menggunakan faktor risiko yang lain. Kalau misalnya nanti melakukan penelitian, mau memilih faktor risiko yang lain, silakan saja. Tentu saja memilih faktor risiko tidak semau kita, tapi berdasarkan literatur review, berdasarkan tinjauan pustaka, berdasarkan logika, berdasarkan textbook begitu. Dan juga berdasarkan kemampuan peneliti. Kenapa demikian? Misalnya, salah satu faktor risiko terhadap ibu hamil melahirkan bayi yang BPLR kan asupan gizi. Asupan gizi. Nah, mengukur asupan gizi ibu hamil, karena ibu hamil itu berlangsung 9 bulanan ya, lebih sedikit. Kalau diminta untuk mengukur asupan gizi harian per ibu hamil, 189 ibu hamil, harus diukur setiap makannya itu berapa kilo kalori. Nah itu sulit, peneliti tidak mampu. Itu yang saya namakan tadi keterbatasan peneliti. Tidak mampu untuk mengukur asupan gizi. Sebetulnya ini faktor yang dominan harusnya. Kalau ibu hamil kok asupan gizinya itu jelek, buruk, tidak seimbang, maka resiko melahirkan bayi yang BPLR akan lebih tinggi dibandingkan ibu hamil yang asupan gizinya bagus, cukup, seimbang misalnya. Ini keterbatasan yang dipunyai peneliti sehingga variabel ini tidak ada, tapi peneliti mengganti dengan variabel penggantinya, yaitu berat ibu pada akhir periode menstruasi. Yang berat ibu pada awal-awal kehamilan itu digunakan untuk menentukan janin yang dikandungnya itu sehat atau tidak, kualitasnya baik atau tidak. Nah, kalau kualitasnya baik, maka resiko melahirkan bayi yang BPLR akan lebih kecil dibandingkan kalau ibu hamil asupan gizinya itu yang buruk misalnya, atau janinnya itu kualitasnya tidak bagus sehingga resiko melahirkan bayi yang BPLR itu lebih tinggi. Jadi diganti dengan variabel ini. Variabel yang kedua adalah umur ibu. Logikanya adalah kalau ibu hamil umurnya kok di atas 35 tahun, maka resiko melahirkan bayi yang BPLR lebih tinggi. Jadi yang dianjurkan menurut pakar di bidanan, ibu hamil dianjurkan pada umur 20 sampai 35 tahun anjurannya. Tapi bukan berarti umur 36 tahun tidak boleh hamil, bukan begitu ya, boleh 36 sampai batas tertentu. Cuma resikonya
untuk melahirkan bayi yang PPRR lebih tinggi. Atau ibu yang di luar umur ini harus hati-hati, kontrolnya lebih rutin dibandingkan yang ini ke dokter spesialis kandungan agar supaya bayi yang dilahirkan tidak beratnya tidak rendah. Begitu juga yang kurang dari ini. Variabel yang ketiga adalah ras. Karena penelitian ini di sono, rasnya berbagai macam, kemudian dikategorikan menjadi 3 kategori saja. Yang sebetulnya ada banyak. Ya, cuma yang lain yang banyak itu yang di luar white sama black itu lebih sedikit, cuma macamnya banyak sehingga diganti dengan digabungkan jadi satu ini yang lain selain white dan black. Nah, menurut teori logika textbook itu sebagai faktor risiko untuk melahirkan bayi yang BPLR, cuma ras ini kan tidak mungkin di dalam tanda petik dirubah ya, yang asalnya white menjadi yang lain atau black menjadi yang lain. Ini memang dari sononya begitu. Kalau asupan gizi kan bisa dirubah, bisa ditingkatkan. Begitu juga untuk frekuensi kontrol ke dokter spesialis kandungan. Biasa dikenal dengan nama ANC, antenatal care. ANC. Untuk ibu hamil pada periode first trimester, 3 bulan awal, harusnya kontrol ke dokter spesialis kandungan itu 1 kali. Minimumnya 1 kali, 2 kali boleh, 3 kali, dan seterusnya. Nah, kalau ada ibu hamil kok sama sekali tidak kontrol ke dokter spesialis kandungan pada first trimester, maka risiko melahirkan bayi yang BPLR itu lebih tinggi. Itulah 4 faktor risiko yang dipilih oleh peneliti ini. Anda bisa yang lain, sekali lagi, karena data ini kita pakai ya mengikuti aturan ini. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor risiko yang menyebabkan bayi lahirnya beratnya itu rendah. Itu yang mana? Gitu. Baik. Kemudian dataset yang kita pakai, yang kita pilih dari penelitian ini, kemudian kita olah menggunakan paket program tertentu, SPSS misalnya, lalu kita dapatkan hasilnya seperti ini. Baik, variabel yang pertama tadi umur, skalanya rasio, satuannya tahun, kita beri lambang X, X1, maka B1-nya koefisien regresi logistik dari X1 adalah B1, yaitu sebesar minus 0,024. Berat ibu X2, maka B2-nya adalah minus 0,014. Nah, khusus untuk ras, karena ras itu berbentuk data yang kategorikal, kategorinya itu ada 3, yaitu white, black, sama others, maka kita perlu sebelum menjalankan regresi logistik,
kita perlu membuat variabel penggantinya, dummy variabel, yaitu berupa ras 1, ras 2. Kalau kategorinya ada 3. Kalau kategorinya 4, ada 3 variabel baru, ras 1, ras 2, ras 3. 5 kategori, maka ada 4 variabel penggantinya. Ini tidak hanya berlaku untuk regresi logistik, regresi linear pun harus seperti ini. Contohnya misalnya kalau di regresi linear ada variabel independen tingkat pendidikan, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi, maka variabel tingkat pendidikan harus kita ganti. Banyak kalau saya memperhatikan variabel tingkat pendidikan ya dimasukkan seperti apa adanya dalam regresi linear. Nah, ini yang tidak pas. Nah, untuk Anda yang belajar biostatistika, maka variabel tingkat pendidikan, misalnya tingkat pendidikan yang ada 4 kategori tadi, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, maka kita perlu mengganti variabel ini menjadi 3 variabel tingkat pendidikan 1, misalnya tingkat pendidikan 2, tingkat pendidikan 3. Nah, begini. 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Nah, 3 variabel dummy, 3 variabel baru yang kita create ini, kita perlu memilih sebagai pembanding, dikenal reference kategori, itu yang mana? Kalau saya pilih yang SD, maka tingkat pendidikan 1 itu membandingkan SMP dengan SD. Tingkat pendidikan 2, SMA dengan SD. Tingkat pendidikan 3, perguruan tinggi dengan SD. Kalau kita pilih reference kategorinya itu yang SD. Nah, bisa memilih reference kategorinya perguruan tinggi. Maka tingkat pendidikan 1, SD bandingkan perguruan tinggi, SMP bandingkan perguruan tinggi, SMA perguruan tinggi. Jadi sekali lagi, sebagai catatan, mungkin kalau di regresi linear kemarin topik ini belum kita singgung, nah ini kita singgung sekalian di regresi logistik. Jadi variabel independen yang berbentuk kategorikal, kategorinya lebih dari 2, maka kita perlu meng-create variabel baru. Kalau kategorinya 2, tidak perlu variabel itu sendiri, seperti jenis kelamin, laki-laki perempuan, maka variabel jenis kelamin itu sudah sebagai dummy variabel, karena ada 2 itu berarti butuhnya 1. Kalau 3 butuhnya 2, kalau 4 butuhnya 3. 1 sebagai pembanding. Nah, yang jenis kelamin, misalnya laki-laki banding dengan perempuan, atau perempuan bandingkan dengan yang laki-laki. Nah, di dalam contoh ini, saya memilih reference kategorinya white. Maka ras 1 itu membandingkan black dengan white, ras 2 membandingkan Andes dengan white. Ini white kita pilih sebagai reference kategori. Sehingga kita punya ras 1, ras 2, kalau ras 1 kita namakan X3, maka B3-nya itu adalah 1,004, ras 2 kita namakan X4, maka B4-nya ada, lalu frekuensi ANC. Jadi seakan-akan
Ya bukan seakan-akan, sekarang kita punya itu 5 variabel di dalam regresi logistik berganda. Kemudian kita perlu memperhatikan yang pertama adalah koefisien regresi logistik. Ini diperlukan agar supaya model regresi logistik estimasinya itu bisa kita tuliskan. Konstanta ini yang kita namakan B0-nya. Nah, dengan menggunakan model yang pertama, kedua, atau ketiga tadi, ya kita punya 3 model. Kalau kita pilih model yang kedua, saya lebih sering menggunakan yang ini. Model yang kedua, B0-nya tadi ada, B1-nya ada, B2 ada, BB-nya ada. Maka model regresi logistik estimasinya itu adalah sebesar ini. Nah, bukan sebesar ini, persamaannya. Dengan demikian, tujuan pertama regresi logistik tercapai. Tujuan kedua regresi logistik yaitu dengan regresi logistik kita bisa meramalkan jika ada ibu hamil kontrol ke dokter spesialis kandungan, ibu hamil ini ditanya umurnya, dia merespon, menjawab umurnya 30 tahun, beratnya ditimbang 140 pounds, rasnya black, frekuensi kontrol ke dokter spesialis kandungan pada first trimester 2 kali. Ibu hamil yang punya karakteristik seperti ini bisa kita ramalkan akan melahirkan bayi yang BBLR itu sebesar 38%-nya. Resiko 38%. Resikonya makin peluangnya makin besar, makin berisiko untuk melahirkan bayi yang BBLR. Misalnya kalau hasilnya ini 100%, itu adalah ibu hamil yang karakteristiknya seperti itu, pasti melahirkan bayi BBLR. Kalau probabilitasnya 0, itu pasti tidak melahirkan bayi yang BBLR. Jadi peluang itu dari 0 sampai 100% atau 0 sampai 1. Nah, kalau probabilitas seperti ini itu besar menurut dokter spesialis kandungan, supaya hal ini tidak terjadi, karena ibu hamil ini masih misalnya usia kehamilan ya misalnya baru 4 bulan, maka masih bisa dirubah, diperkecil peluangnya. Dokter spesialis kandungan akan memberikan treatment perlakuan, misalnya diberikan vitamin yang cukup agar supaya ya vitamin yang cukup dari 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan seterusnya, supaya peluangnya ini turun tidak 38% lagi. Jadi ini digunakan sebagai peringatan awal ya bagi dokter spesialis kandungan untuk memberikan perlakuan pada kliennya. Jadi kalau dokter spesialis kandungan belajar
yang seperti ini, maka dia bisa menolong ibu hamil kalau peluang resiko probabilitas melahirkan bayi yang BPLR itu tinggi bisa dikurangi, bisa diturunkan peluangnya. Ini yang kedua. Tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah di antara X1, X2, X3 sampai X5 di antara umur, asupan gizi, ras, frekuensi ANC, mana yang memberikan kontribusi besar terhadap resiko melahirkan bayi yang BPLR. Untuk itu kita perlu memperhatikan output dari paket program yang kita pakai, bisa memperhatikan kolom signifikansi, kolom p-value, bisa memperhatikan kolom batas bawah, batas atas untuk OR. Untuk variabel umur, p-value-nya sebesar 0,480 yang p-value ini lebih besar dari 0,05, umur tidak signifikan, tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap probabilitas melahirkan bayi yang BPLR. Maka variabel umur ini kalau kita bahasakan bahasa yang umum, ibu hamil boleh umurnya berapapun, tidak mempunyai resiko terhadap BPLR, tetapi mungkin punya resiko yang lain. Ya kalau dalam dataset ini, umur tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap probabilitas melahirkan bayi yang BPLR. Tapi kalau outcome-nya diganti yang lain, maka mungkin umur memberikan kontribusi yang besar. Tapi terhadap BPLR ini dalam dataset ini tidak, mungkin dataset yang lain bisa saja memberikan kontribusi yang besar. Kalau kita perhatikan batas bawah, batas atas OR, ini tidak melewati angka 1,0. 1,0 tidak, maaf 1,0 termuat. Interval ini memuat angka 1,0. Kalau OR 1 itu kan resikonya sama. Umur berapapun itu resiko sama. Artinya umur tidak memberikan kontribusi besar terhadap peluang melahirkan BPLR. Jadi konsisten. Ini pun tidak signifikan. Memuat angka 1,0. Sedangkan berat ibu pengganti asupan gizi itu p-value-nya rendah di bawah 0,05. Asupan gizi ibu hamil memberikan kontribusi besar terhadap probabilitas melahirkan bayi yang BPLR. Bahasa
umumnya kalau ibu hamil harus memperhatikan asupan gizinya supaya tidak melahirkan bayi yang BPLR. Batas bawah, batas atas tidak melewati angka 1,0. Jadi ini signifikan juga. Seterusnya sampai yang terakhir. Yang terakhir ini tidak. Yang ini ya, yang ini tidak. Nah, khusus catatan untuk ras ini, kalau ras ini menurut Anda itu secara klinis penting, walaupun secara statistik salah satu bagiannya tidak signifikan, maka ini satu kesatuan, tidak boleh diambil yang ras 1 misalnya. Ini satu kesatuan. Kalau mau diikutkan, ya dua-duanya diikutkan. Kalau tidak, dua-duanya tidak. Baik, nanti di belakang ada cara pemodelannya, cara setelah kondisinya seperti ini, itu apakah kita tetap menggunakan ke-5 variabel independen ini, atau kita membuang misalnya umur dan frekuensi ANC misalnya. Baik, sebelum itu kita perlu memperhatikan OR, ukuran asosiasi, khususnya untuk yang lalu apa toh makna OR sama dengan 3 di dalam hasil regresi logistik berganda. Nah, karena ras 1 itu membandingkan black dengan white, maka OR3 itu artinya resiko ibu yang rasnya black akan melahirkan bayi yang BPLR 3 kali lipat dibandingkan ibu yang rasnya white setelah memperhatikan umur ibu, memperhatikan asupan gizi, dan memperhatikan frekuensi ANC. Itu cara menginterpretasi hasil regresi logistik yang berganda. Kalau kita memanfaatkan misalnya tabel kontingensi, ini ras 1 dengan BPLR, ras 1 black white, lalu BPLR tidak BPLR, itu kan menjadi 2 by 2 table sebetulnya, ya, chi-square test. OR-nya kan bisa kita hitung juga. Nah, ini beda interpretasi. Kalau kita hanya punya misalnya rasnya tadi black, lalu dengan white, lalu ini BPLR, ya BPLR positif, ini BPLR negatif, tidak BPLR, maka OR misalnya dalam contoh ini didapatkan 3, interpretasinya beda dengan hasil regresi logistik yang berganda. Kalau OR di sini, itu hanya mengatakan resiko ibu hamil yang black akan melahirkan bayi yang BPLR 3 kali lipat dibandingkan ibu hamil yang rasnya white. Tidak memperhatikan umur ibu, tidak memperhatikan asupan gizi, tidak memperhatikan frekuensi ANC. Sementara yang di sini hasil regresi logistik menghitungnya ini itu sudah memperhatikan sekian banyak faktor resiko. Itu yang membedakan antara regresi logistik berganda dengan yang chi-square. Atau chi-square test ini, atau regresi logistik yang sederhana ini, itu dinamakan analisis yang bivariabel. Hanya 2 variabel, sementara regresi logistik yang berganda dinamakan analisis yang multivariabel. Faktor risikonya banyak.
Baik, sebelum kita lanjutkan dengan pemodelan, apakah kita sudah berhenti sampai model ini atau perlu dilanjutkan model yang berikutnya? Kalau ada pertanyaan, komentar, silakan. Ibu Widya Rizky Fadila, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Belum. Baik. Bu Mastura Ayah. Ibu Siska Wahyu Ningtyas. Belum ada, Pak. Belum. Baik. Baik, kita lanjutkan. Kalau belum ada, seperti yang kita lihat di dalam slide ini, umur itu kan secara statistik tidak signifikan. Kalau umur itu secara klinis penting, maka sebagai konsultan statistika, kalau saya ini masih tetap kita ikutkan umur karena secara klinis penting, clinically important walaupun statistically not significant. Tetapi kalau umur itu secara klinis tidak penting, didukung secara statistik tidak signifikan, maka umur kita keluarkan dalam model, sehingga kita punya model yang baru. Kita punya model yang baru. Begitu juga untuk frekuensi ANC secara statistik tidak signifikan, kalau secara klinis pun tidak penting, maka frekuensi ANC itu kita keluarkan dalam model. Itu yang tadi kita namakan pemodelan ya, kita membuat model yang terbaik lah, model yang baik. Kalau di regresi linear berganda kan model yang terbaik itu kalau perbandingan model ukurannya kan ada R kuadrat, adjusted R kuadrat, adjusted R square, lalu standar error. Yang baik model yang R kuadratnya tinggi, lalu adjusted R square-nya tinggi, standar error-nya rendah, dan masih banyak yang lain. Mungkin ada lihat AIC, BIC, dan yang lainnya. Baik, kita coba bandingkan dengan model ini, model yang melibatkan 5 variabel independen. Kita bandingkan dengan model misalnya dengan hanya 3 variabel independen. Sebut saja umur tidak kita ikutkan, lalu frekuensi ANC pun tidak kita ikutkan. Nah, output yang saya tampilkan ini, yang ada di slide ini kan hanya sebagian dari output regresi logistik. Yang lain tidak kita tampilkan, tapi kalau yang lain itu misalnya kita tampilkan, ya misalnya ini, kalau yang lain kita tampilkan, ini sebetulnya rangkaiannya dengan output tadi, ini yang melibatkan 5 variabel ya, yaitu umur, asupan gizi, rasnya tadi ada 2 macam, dan frekuensi ANC berarti ada 5 variabel independen. Kita bisa melihat yang lalu saya pernah menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa ada uji statistik likelihood ratio
ada chi-square yang di regresi logistik sederhana itu kan sama ya, likelihood ratio dengan chi-square test. Yang ini pun begitu, kita bisa menghitung likelihood ratio yaitu yang lalu ya, kalau Bapak Ibu cek PowerPoint yang slide yang di depannya ini dikurangi dengan likelihood yang model awal dikurangi dengan model yang penuh, itu kita namakan log likelihood-nya, atau ini ekuivalen dengan chi-square. Atau di sini juga sudah dihitungkan chi-square-nya sebesar ini. Coba kalau ini kita hitung, apakah betul ya 234 234,672 kalau itu dikurangi dengan 222,573 itu akan sama dengan 12 ini kan? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa membantu, yang bawa kalkulator. Sama, Pak. Sama, ya ini log likelihood itu dari ini dikurangi. Nah, ini sama. Dengan derajat bebasnya 5, ya karena tadi ada 5 variabel independen. Ini kalau kita cari chi-square tesnya atau log likelihood-nya. Kemudian kalau yang 2 variabel tadi kita singkirkan dari model, ya kita singkirkan model, maka kita bisa mendapatkan ini. Kalau kita singkirkan ya dari model, ini hanya asupan gizi ibu hamil nanti yang signifikan, rasnya salah satunya kan signifikan, ini kita ikutkan, berarti ada 3 variabel independen, maka ini ada 3. Yang tidak ikut adalah umur dan frekuensi ANC. Kemudian kita hitung log likelihood-nya atau kita cari chi-square-nya yaitu sebesar 11, sekian. Ini dari 234,672 dikurangi dengan 223,259. Nah, ini sama seperti tadi, minta tolong dihitungkan. Ini kalau dikurangkan, apakah hasilnya juga 11, sekian. Iya, Pak, sama, Pak. Sama, jadi ini cari log likelihood itu sama dengan chi-square test, hasilnya seperti ini. Ini untuk yang melibatkan 3 variabel independen. Kemudian kita bandingkan apakah kedua model ini itu berbeda atau sama gitu ya. Lebih baik menggunakan yang 5 atau lebih baik menggunakan yang 3 variabel independen. Ini perbandingannya. Ini kalau kita lihat G-nya itu tadi chi-square test, log likelihood. Kalau 5 variabel kan hasilnya seperti ini. Kalau yang 3 variabel hasilnya seperti ini. Selisihnya, ini kalau kita cari selisihnya itu sebesar angka chi-square yang sebesar ini itu akan lebih kecil dibandingkan chi-square tabel dengan derajat bebas yang 2, 5 dikurangi 3 tadi 2. Nah, bisa dilihat ya, lihat tabel chi-square.
dengan alfa misalnya 5%, derajat bebas 100 saja kan sudah 3, sekian. Jadi yang angka ini itu lebih kecil dari chi-square. Ini chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Tidak signifikan, perubahannya itu tidak signifikan. Di model yang 5 variabel dengan yang 3 sama saja. Karena perubahannya itu tidak signifikan. 5 dengan 3 sama. Nah, kalau untuk hemat biaya, ya model yang 3 variabel yang dipakai tidak perlu 5. Tapi kalau umur dan frekuensi ANC itu secara klinis penting, ya yang 5 akan lebih bermanfaat. Tapi kalau dari segi biaya, ya dengan 3 variabel sudah cukup, informasinya sama dengan yang 5, ya kita pilih yang 3. Tetapi kalau secara klinis, itu umur penting, frekuensi ANC penting, ya yang 5 yang kita pilih. Jadi kita bisa memberikan diskusi, kita pilih 5 boleh, 3 pun boleh. Lalu ditinjau dari segi biaya misalnya, ya yang 3 kan simpel gitu. Lebih simpel, lebih sederhana, informasinya sama dengan yang 5 variabel. Cuma yang 5 itu kalau segi dari secara klinisnya itu penting, ya kita gunakan yang 5. Itu Bapak Ibu kalau kita ingin membandingkan model yang melibatkan 5 variabel independen dengan 3 variabel independen, perubahannya tidak signifikan. Kalau perubahannya ini signifikan, ya mungkin model yang 3 saya kira yang lebih baik karena simpel dengan beda yang baik. Itu Bapak Ibu, sisa waktu yang ada, yang ini kan menurut saya coba dicek PowerPoint-nya kan belum ada. Nah, Bapak Ibu bisa menjalankan dataset ini. Saya kira di antara Bapak Ibu ada yang punya dataset yang ini. Ya kalau tidak ada nanti kita berikan ya. Kalau dulu mungkin di antara Anda pernah kuliah dengan saya ada file namanya LBW Low Birth. Mungkin di antara Anda ada yang pernah mengambil mata kuliah saya yang lain. Ada data ini LBW SAF. Ini dalam bentuk SPSS file. Nah, bisa Bapak Ibu jalankan running dengan yang 5 variabel dengan yang 3 variabel. Baik. Kalau tidak nanti kita coba, kalau di komputer saya ini ada datanya, nanti kita coba tunjukkan bagaimana cara menjalankan yang 5, bagaimana cara menjalankan yang 3. Tapi sebelum itu, kalau ada pertanyaan, komentar Bapak Ibu, monggo. Iya, kalau ada pertanyaan. Baik, saya coba jalankan. Saya kata ini belum saya jalankan, tapi kalau saya jalankan memungkinkan enggak? Kalau memungkinkan SPSS-nya. Bapak Ibu bisa mencoba kalau Bapak Ibu sudah ada paket programnya, datanya sudah ada, bisa dicoba. Ini saya coba siapkan ya, kalau memungkinkan akan saya tunjukkan, kalau tidak mungkin lain kali kita tunjukkan.
Bapak Ibu bisa menyiapkan, saya juga ini sambil menyiapkan dulu ya. Apakah slide ini sudah tampak di hadapan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, ini yang saya namakan data yang tadi kita pakai. Variabel yang pertama, BPLR, low bus width. Ini kode 0 untuk yang 2.500 gram ke atas. Kalau yang di bawah itu kita beri kode yang 1. Ini ada yang kurang. Ini kalau kita lihat value labelnya, ini kodenya 0 dan 1. Yang 0 itu yang berat lahirnya normal, ini yang berat lahirnya itu kurang dari 2.500 gram. Untuk ras juga begitu, saya menggunakan kode 1 white, 2 black, 3 yang andes. Kalau kita tampilkan begini. Di kode 1 white, 2 black, 3 andes. Baik, untuk menjalankan regresi logistik berganda, caranya adalah kita klik Analyze, lalu pilih Regression, lalu pilih Binary Logistik. Tampak enggak ini ya? Apa namanya? Prosesnya. Analyze, Regression, Binary Logistik. Binary Logistik. Maaf. Tampak, Pak. Tampak, J. Alhamdulillah. Setelah kita klik binary logistik, regresi logistik yang biner, diminta memasukkan variabel dependennya adalah low bus width, BPLR, covariatnya, variabel independennya tadi ada 4, salah satunya berbentuk data yang kategorikal. Baik. Masukkan keempat variabel ini, salah satunya ras adalah yang berbentuk data kategorikal. Maka kita perlu membuat ras ini menjadi 2 variabel baru. Ras 1, ras 2. Caranya seperti apa? Kita klik categorical. Ini ada pilihan categorical. Categorical kita klik. Ini kelihatan juga prosesnya, maaf. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Ya, baik. Alhamdulillah, ini categorical kita klik. Lalu kita masukkan yang ras ke dalam box categorical covariate. Kita masukkan, lalu kita pilih reference kategorinya yang mana. Tadi saya milih reference kategorinya yang first, maka first ini kita klik. Lalu kita klik change, sehingga sudah berubah reference kategori untuk ras itu first. Artinya white sebagai reference kategori. Lalu kita klik continue. Jika hanya ini saja, yang lain tidak kita perhatikan, lalu kita klik OK,
maka kita dapat output-nya, kita dapat output. Nah, apakah output ini tampak di hadapan Bapak Ibu? Tampakkah output-nya? Terlihat, Tampak, Pak. Terlihat baiknya. Soalnya kadang-kala datanya yang tampak, output-nya enggak. Ya ini kalau sudah bisa langsung tampak, ya alhamdulillah. Ini yang tadi hasil yang kita dapatkan ya. Hasil yang kita dapatkan seperti ini. Untuk yang 5 variabel independen. Ini tadi likelihood ratio-nya, chi-square-nya 12, sekian, ini sudah ada di situ. Baik, ini chi-square-nya ada, ya 12. Sekarang kalau umur dan frekuensi ANC kita keluarkan dalam model, maka cara menjalankannya sama, analyze, regression, binary logistik, kemudian umur tidak saya ikutkan, karena tidak signifikan secara statistik, secara klinis misalnya tidak, frekuensi ANC pun begitu. Lalu kita jalankan, seperti tadi, maka kita mendapatkan model yang hanya melibatkan 3 variabel, yaitu asupan gizi, RAS 1, dan RAS 2. Tadi kita coba bandingkan chi-square-nya. Perbedaan yang tadi dengan ini, dengan yang 3, itu tadi tidak signifikan. Begitu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan untuk regresi logistik yang berganda. Minggu depan kita akan belajar mengenai survival analysis, topik kita yang terakhir. Di dalam survival analysis ada Kaplan-Meier, ada log rank test yang akan kita pelajari untuk biostatistika. Kalau Anda mempelajari lebih lanjut dari analisis survival, kan ada mata kuliah yang khusus untuk itu. Kalau ini biostatistika ini melibatkan berbagai macam topik, berbagai macam mata kuliah yang kita ambil hanya sebagian sepotong-sepotong yang kita berikan. Mengingatkan kembali Bapak Ibu cari ya dataset. Lalu kalau Bapak Ibu tertarik dengan regresi logistik yang berganda, ya cara menjalankannya tadi seperti itu. Kalau regresi linear berganda juga mungkin dulu belum pernah kita tunjukkan ya, tapi di sini bisa lewatnya analyze, lalu regression, lalu pilih yang linear. Kalau regresi linear, entah itu sederhana atau regresi linear yang berganda. Untuk survival pun di SPSS ada, yaitu analyze, lalu dipilih, nanti ada pilihan namanya survival analysis. Kita bisa menggunakan Kaplan-Meier, bisa menggunakan yang lainnya. Itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Yang tadi ada beberapa slide yang saya tambahkan. Kalau nggak salah saya pernah bilang kepada Bapak Ibu, kadangkala sempat tadi malam kita coba lihat slide yang lalu, kok kelihatannya perlu kita tambahkan, lalu saya tambahkan. Nah, tambahannya tadi itu dari menjalankan regresi logistik yang melibatkan 3 variabel independen dengan regresi logistik yang melibatkan 5 variabel independen. Baik, agar supaya materi ini bermanfaat bagi kita semuanya, Bapak Ibu, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Nji.
Dinje.